Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Ramadhani. Di sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai materi satuan berat yang termuat pada mata pelajaran matematika. Materi tersebut dapat kita temui pada kelas 2 tema 6 subtema 2. Untuk lebih lanjut, mari simak penjelasan saya berikut ini. Menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam timbangan. Setiap jenis timbangan sebaliknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Macam-macam jenis timbangan. Yang pertama ada timbangan kue. Timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar saat akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang. Timbangan pasar yang kedua. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong yang menimbang gula pasir, telur, minyak, tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak daripada timbangan kue. Yang ketiga ada timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Yang terakhir adalah timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan petunjuk bentuk. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya. Biasanya timbangan ini ditemukan pada toko-toko yang menjual bahan-bahan makanan seperti beras dan lain-lain. Coba perhatikan benda dan timbangan yang tepat menggunakannya berikut ini. Yang pertama, benda yang pertama adalah telur. Telur cocok diukur beratnya dengan timbangan kue. Yang kedua, benda yang kedua adalah ayam. Ayam cocok diukur beratnya dengan menggunakan timbangan pasar. Karena daging ayam merupakan bahan makanan. Daging ayam memiliki ukuran yang lebih besar daripada telur. Daging ayam dapat diukur dengan timbangan pasar. Yang ketiga, satu karung jagung. Satu karung jagung cocok diukur beratnya dengan menggunakan timbangan duduk. Karena jagung merupakan hasil panen. Satu karung jagung memiliki ukuran yang lebih besar daripada daging ayam. Satu karung jagung dapat diukur dengan timbangan duduk. Kesetaraan satuan berat. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda. Coba perhatikan contoh penggunaan anak timbangan pada timbangan pasar berikut ini. Pada gambar tersebut, telah dipasangkan antara berat benda dengan berat dari anak timbangan pada timbangan pasar. Satuan berat. Satuan berat adalah standar ukur yang dasar yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda menggunakan satuan berat. Coba perhatikan gambar tangga satuan berat tersebut. Tangga satuan berat tersebut digunakan untuk mempermudah dalam melakukan konversi satuan berat. Setiap turun satu anak tangga dikali dengan 10 dan setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 10. Satuan berat yang sering kita gunakan sehari-hari adalah ons, gram, kilogram, kuintal, ton, dan lain-lain. Menaksir berat benda. Pada gambar ini, kita akan mencoba beri tanda lingkaran pada taksiran berat benda yang dirasa benar. Yang pertama, pada benda pertama, dapat dilihat bahwa kentang ditaksir memiliki berat 2 kg. Yang kedua,
Pada benda kedua, semangkuk tepung ditaksir memiliki berat 500 gram. Yang ketiga, pada benda ketiga, ikan ditaksir memiliki berat 1 kilogram. Yang keempat, pada benda keempat, coklat. Coklat ini ditaksir memiliki berat 200 gram. Pada gambar kelima, semangkuk nasi ditaksir memiliki berat 250 gram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.